Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu anak-anak dengan Ibu di pelajaran biologi. Kita teruskan materi kita di bab 3, yaitu tentang judul yang kelima, macam-macam klasifikasi. Macam-macam klasifikasi ini nanti saya bagi 3. Ada klasifikasi ini 1, kemudian klasifikasi sistem kingdom, dan klasifikasi takson ya. Nanti Ibu jelaskan secara satu persatu, kita simak dulu ya. Pertama, itu klasifikasi alami atau disebut dengan klasifikasi natural. Jadi ini dilakukan secara alami. Siapa pelopornya? Itu adalah Aristoteles. Ini muncul sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Bagaimana cara pengelompokannya? Ada 2 macam. Dia menggunakan anatomi atau menggunakan ciri. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan ciri, tapi bagian dalam. Kemudian ada morfologi, ini ciri bagian luar, ya, jangan terbalik. Anatomi itu ciri bagian dalam dan morfologi ciri bagian luar. Apa contohnya? Gini, anatomi ini misalnya contohnya adalah ruang jantung. Ruang jantung ikan dengan ruang jantung amfibi itu berbeda, maka tidak dikelompokkan menjadi satu kelompok, ya. Yang ikan sama-sama dengan ikan. Kemudian yang morfologi ini contohnya sayap. Sayap, ada beberapa hewan yang tidak punya sayap, ada yang punya sayap, maka dikelompokkan menjadi kelompok yang sama jika dia memiliki persamaan ciri. Di dalam pengelompokan klasifikasi alami itu kelompoknya ada 2 macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Karena tumbuhan itu dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan struktur, sedangkan hewan dikelompokkan berdasarkan habitat dan perilaku, ya. Dilihat misalnya habitatnya di mana atau perilakunya bagaimana. Kedua, klasifikasi buatan atau disebut dengan artifisial. Artifisial ini dipelopori oleh Carl Linné atau dikenal dengan nama Carolus Linnaeus, di mana pengelompokannya hampir sama tapi dilakukan oleh peneliti itu sendiri berdasarkan kelompok yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Makanya disebut dengan buatan. Pengelompokan ini juga masih berdasarkan anatomi dan masih juga berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kemudian yang ketiga, klasifikasi filogenetik. Ini disebut dengan klasifikasi modern. Masih dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, di mana pengelompokan ini lebih lengkap, lebih detail lagi. Ada anatomi, ada fisiologi, ada morfologi, ada perilaku, ya, ada struktur biokimia atau berdasarkan struktur DNA. Ya, kalau gennya sama atau DNA-nya sama, maka dikelompokkan menjadi satu kelompok. Ini lebih detail dan lebih lengkap. Nah, lanjut kita klasifikasi sistem kingdom. Ini sistem kingdom ada yang 2 kingdom. Ini kelompoknya kelompok hewan. Kelompok plantae atau tumbuhan, kelompok animalia, kelompok hewan, kelompok protista, kelompok monera, fungi, dan bakteria. Ini yang 2 kingdom, plantae dan animalia. Yang 3 kingdom tambahkan protista. Yang 4 kingdom tambahkan monera. Yang 5 kingdom tambahkan fungi. Kemudian yang ke-6 yaitu bakteria. Bakteria dan monera ini sama. Beberapa referensi menyebutkan ini diganti dengan virus. Ada juga yang menyebutkan bakteria ini atau monera ini dibagi jadi 2 kelompok lagi, yaitu kelompok bakteri sejati atau Eubacteria dan kelompok Archaebacteria atau bakteri kuno. Jadi 2 kelompok ini terjadi pemisahan. Ketiga, klasifikasi takson. Takson kalau secara arti bahasanya adalah tingkat pengelompokan makhluk hidup. Jadi dibuat bertingkat-tingkat. Nah, piramida taksonnya seperti saya gambar sebuah piramida. Di bawah ini ada 7 takson, ya. Kamu lihat semakin ke atas itu semakin mengerucut. Ini ada artinya. Kingdom yang pertama itu adalah kingdom, kedua filum, ini klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Apa itu kingdom? Kingdom itu artinya kerajaan. Nah, apa itu filum? Ini
bagian. Ketiga, klasis artinya kelas, ordo artinya bangsa, familia artinya suku, kemudian genus artinya marga, spesies artinya jenis. Jadi semakin ke atas ya, jumlah makhluk hidupnya, saya singkat makhluk hidup menjadi MH, ini semakin sedikit. Tapi persamaan cirinya, kalau ke bawah seperti ini, semakin kalau ke sini ya, jumlah makhluk hidupnya semakin banyak. Nah, kingdom, contoh ya, saya kasih contoh ini saja langsung. Ikan cupang misalnya, ikan cupang ini apa urutan taksonnya? Berarti kita tuliskan mulai dari kingdom, filum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kita pilih kingdom cupang ini di sebelah sini. Apa nama kingdomnya yang tepat? Ya, kita pilih di nomor 2. Pastinya ini adalah kingdom untuk ikan cupang. Apa arti animalia? Itu hewan. Maka kita tuliskan di sini kingdomnya adalah animalia. Nah, dan seterusnya ya sampai ke atas spesies. Nah, nanti spesies ini ada satu jenis ikan cupang yang dilatinkan menjadi bahasa Latin. Ya, oke. Itu saja, dan saya tutup dengan sebuah lagu. Bagaimana kamu cara menghafalnya ya? Di rumah bisa kamu praktekkan lagu ini, yaitu dengan judul Balonku Ada 5. Jadi saya kasih sebuah lagu, silakan kalian misalnya mau dipraktekkan di rumah. Jadi takson itu ada 7, filum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Itulah takson hewan. Itu saja dari saya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.